Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan umat muslim di Papua Pegunungan. Memang di Papua Pegunungan ini umat muslim sangat sedikit karena memang perkembangan mereka di seluruh tanah Papua atau mungkin di Papua Pegunungan itu adalah dengan cara imigrasi. Sehingga pada para imigran itu sulit sekali mereka tinggal di sini, kemudian untuk menjangkau, untuk menyampaikan, untuk mengabarkan agama mereka di seluruh Papua Pegunungan ini sulit. Dan didukung dengan mayoritas umat Kristen di Papua Pegunungan ini sangat kuat, tetapi memang ada beberapa tempat, ada beberapa daerah yang sudah mereka pindah agama ke Muslim, dan itu juga ditawarkan dengan tawaran-tawaran tertentu. Sehingga saat ini saya mau pesan kepada kita semua bahwa untuk memilih agama tertentu itu tidak dipaksakan, tapi itu adalah keputusan dari kita sendiri. Karena itu pilihlah agama yang menurut Anda benar. Dengarkan ini. Saudara, ini adalah salah satu ustadz dari Papua Pegunungan dan dia sudah lama berdakwah di mana-mana. Dan beliau berkata bahwa Papua ini sebenarnya membutuhkan orang Islam yang taat kepada agama Islam. Tapi saya mau katakan di sini bahwa Papua tidak membutuhkan agama Islam yang taat kepada agamanya. Tapi Papua membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah memerdekakan orang berdosa dari hukuman kekal. Karena itu, kalau Anda saat ini yang mau mengikut Yesus, yang mau benar-benar memikul salibnya dan yang mau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada segala bangsa, mari terlibat. Bukan hanya Papua yang butuh Tuhan Yesus, tapi semua suku bangsa di dunia ini butuh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, kita tadi sudah mendengar sebuah cuplikan video, kita sudah menonton, kita sudah melihat, kita sudah menyimak sama-sama Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cuplikan video tersebut? Di mana ada seorang anak muda yang begitu luar biasa, yang begitu peduli kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya yang ada di tanah Papua. Dia menceritakan bagaimana perkembangan Muslim di Papua dan bagaimana perkembangan mu'alaf di tanah Papua. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Jayapura selama lebih kurang 10 hari. Saya berada di kota Jayapura dan ada waktunya nanti saya akan kembali ke tanah Papua, tetapi saya tidak lagi berada di daerah kota. Saya mau masuk ke daerah pedalaman-pedalaman di tanah Papua, khususnya daerah-daerah yang sudah dimukallafkan. Nah saudaraku, saya sering sekali ceritakan bahwa memang banyak kantong-kantong Kristen sudah dimu'alafkan Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mu'alaf-mu'alaf tersebut berkembang? Tidak saudara, ya. Mu'alaf di kantong-kantong Kristen sangat tidak berkembang. Saya sering ke Nias dan saya pernah sebulan di daerah Nias, ya, di Pulau Telo dan di pulau-pulau daerah Pulau Telo. Dan saya juga pernah di Nias di daerah Pulau Asu, dan saya juga pernah di Nias di daerah Gunung Sitoli dan baru pulang bersama dengan Bang JDP dari Gunung Sitoli. Kita mendapatkan kabar, mendapatkan informasi dari luar Pulau Nias, dari Ustadz Nababan dan ustadz-ustadz yang lain yang pernah masuk ke Nias untuk memu'alafkan orang Nias. Mereka berkata mereka berhasil memu'alafkan orang Nias. Bapak Ibu, orang Nias itu sangat sulit dimu'alafkan, kecuali pemuda-pemudi Nias yang keluar dari Nias, di mana mereka mu'alaf karena pernikahan, di mana mereka mu'alaf karena pekerjaan. Tetapi ketika mereka kembali ke Nias, ya mereka kembali sebagaimana orang Nias biasanya. Mereka tetap makan daging babi Bapak Ibu. Begitu juga orang Mentawai. Banyak orang Mentawai yang sudah jadi mu'alaf. Tetapi saudaraku, mereka tidak berkembang. Dan puji Tuhan hari-hari ini sudah banyak sekali mu'alaf di Mentawai sudah kembali. Kalau Bapak Ibu melihat informasi, mendengar informasi di media sosial, Bapak Ibu jangan terlalu percaya apa kata mereka. Itu Bapak Ibu sengaja mereka buat video untuk membuat anak-anak Mentawai imannya goyah.
Tapi anak-anak Mentawai sekarang berbeda dengan anak-anak Mentawai beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak mudah lagi digoyahkan. Ya, ketika mereka datang pemuka agama lain ke Mentawai, mereka memang ikut Bapak Ibu, mereka memang kunjungi, tetapi hanya untuk mendapatkan makanan, hanya untuk mendapatkan bantuan. Selesai itu, begitu pemuka agama kembali ke tempat masing-masing, ya orang-orang Mentawai kembali ke imannya yang lama. Mereka tetap makan daging babi dan mereka tetap ke gereja. Hanya segelintir anak yang sudah mereka antarkan ke pondok pesantren. Itulah yang mereka bina. Kalau orang Mentawai yang tinggal di Mentawai ini tidak berhasil mereka mu'alafkan. Ya, sekalipun mereka gembar-gemborkan banyak mu'alaf, itu mu'alaf yang mereka buat sesuka hati mereka, Bapak Ibu. Mereka kumpulkan orang Mentawai, lalu mereka kasih sembako, lalu mereka kasih bantuan, lalu dibilang bahwa mereka ini sudah mu'alaf. Ya, mu'alaf di depan mereka, ya, di belakang mereka. Orang Mentawai kembali ke imannya yang lama, saudaraku. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di Nias sebagaimana saya katakan tadi, begitu juga. Orang Nias yang mu'alaf itu hanya perantau. Kalau orang Nias penduduk asli yang tinggal menetap di Nias, sulit sekali dimu'alafkan. Karena mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaannya, yaitu makan daging babi. Betapa lezat nikmatnya daging babi ini belum bisa mereka tinggalkan. Mungkin imannya mereka bisa tinggalkan, tetapi kelezatan daging babi tidak bisa mereka tinggalkan. Saya bersama dengan Bang JDP pernah sampaikan, Bapak Ibu, mereka bisa meninggalkan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak bisa meninggalkan betapa nikmat dan lezatnya daging babi. Nah, saudaraku, ditambah lagi kita membina hari-hari ini para mu'alaf, supaya mereka dapat pencerahan yang baru, mereka dapat kekuatan iman, dan iman mereka bertumbuh, akhirnya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka bisa kembali pada Yesus Kristus. Inilah yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP, masuk ke pedalaman-pedalaman, saudaraku, untuk menguatkan kembali, untuk membina kembali orang-orang Kristen yang sudah dimualafkan. Saya selalu berkata bahwa kalian itu butuh kasih Yesus, butuh kasih Tuhan. Karena kalau sebanyak apapun bantuan yang kalian dapatkan, bantuan itu pasti akan habis. Tetapi kasih Kristus tidak akan habis selama-lamanya. Sebanyak apapun uang yang diberikan, uang itu pasti akan habis. Kalau iman kalian tidak bertumbuh, uang pun tidak akan diberikan dan bantuan pun tidak akan diberikan. Tetapi kasih Tuhan tidak akan habis selama-lamanya. Maka ada pujian yang mengatakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada. Ya, kelaparan tidak bisa. Ketelanjangan tidak bisa, kemiskinan tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak akan satupun ada kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan, Bang Pendi? Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Dan kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, harus bersehati, harus bergandengan tangan, bekerja bersama-sama di ladang pelayanan, di ladang Tuhan. Gereja A dengan gereja B dengan gereja C, jangan saling menunjuk. Tetapi mari kita bersatu, mari kita bersatu hati, mari kita terikat dalam kasih Kristus, terikat di dalam kasih Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh, iman kita kuat, kasih Kristus itu melekat di dalam hati dan pikiran kita. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghina, apalagi saling menjatuhkan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling melayani, saling memperlengkapi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mencerahkan, saling memberkati. Ini, saudaraku, yang sangat dibutuhkan di Nias, di Mentawai, apalagi di tanah Papua, tanah Injil, tanah Papua, tanah Injil. Ya, nanti saya akan ceritakan lagi kan kenapa mu'alaf benar-benar sulit sekali berkembang di kantong-kantong Kristen, kecuali mereka yang sudah dibawa keluar, Bapak Ibu. Kalau mereka masih tinggal di kantong Kristen, itu sulit sekali mereka berkembang dan tidak akan bisa berkembang. Mentawai, Nias, Papua itu sudah kita selidiki semuanya, Bapak Ibu. Kasusnya itu sama semua. Nanti saya akan ceritakan. Yang ingin saya sampaikan di
Video kali ini adalah kita harus punya kesehatian di dalam pelayanan, di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan kabar baik, di dalam bersaksi. Begitu juga para apologet di media sosial, harus kita punya kesehatian, saling membangun, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling mensupport, saling menasehati. Dan jangan sampai kita saling menghina, menjelekkan, dan menjatuhkan satu sama yang lain. Kita saling mensupport, kita saling mendoakan. Nah saudaraku, tanah Papua, Nias, Mentawai, dan juga kantong-kantong Kristen yang lain seperti Manado, itu butuh kasih Tuhan, butuh kasih Kristus. Ya, hanya dengan kasih Tuhan kita bisa bersatu. Hanya dengan kasih Tuhan iman kita kuat. Hanya dengan kasih Tuhan iman kita bangkit. Hanya dengan kasih Tuhan iman kita itu kokoh, Bapak Ibu. Hanya dengan kasih Tuhan iman kita tidak mudah digoyahkan. Kalau kita lari daripada kasih Tuhan, Bapak Ibu, kita meninggalkan kasih Tuhan, kita cari kasih dunia, maka iman kita mudah digoyahkan dan kita mudah sekali meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita berada bersama dengan orang-orang dunia. Begitu saudara sudah berada dengan orang-orang dunia, saudara meninggalkan kasih Tuhan, maka sejak itu hidup saudara dipimpin oleh dunia. Saudara akan menghina orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Saudara akan mengolok-ngolok orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Saudara akan mengolok-ngolok gereja Tuhan. Saudara akan mengolok-ngolok kitab firman Tuhan. Saudara akan mengolok-ngolok hamba Tuhan. Bahkan saudara akan mengolok-ngolok Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berada di dalam Tuhan, dunia membenci kita. Dan ketika kita berada dalam dunia, Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi kita sudah terpisah dari dunia, Bapak Ibu. Kita sudah menjauh dari kasih Tuhan. Ya. Dan dunia tidak akan tinggal diam. Kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Selama kita berada di dalam kasihnya Tuhan, selama kita berada di dalam Tuhan, Bapak Ibu, dunia akan selalu mencari celah. Bagaimana iman kita bisa digoyahkan, bagaimana kita bisa diganggu, dan bagaimana kita bisa dibawa supaya kita ikut arus dunia, saudaraku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersehati. Kita butuh kasih Tuhan. Papua butuh kasih Tuhan. Nias butuh kasih Tuhan. Mentawai butuh kasih Tuhan, saudara. Yang selanjutnya Bapak Ibu, apa yang membuat mu'alaf tidak berkembang di kantong-kantong Kristen? Puncaknya adalah mereka terkendala dengan bahasa. Ya, mereka terkendala dengan bahasa. Saya bersama dengan Bang JDP menemukan beberapa orang mu'alaf di Mentawai, saudaraku. Bahkan dia ini sudah ketua mu'alaf, ya. Ketua mu'alaf, Bapak Ibu, di sebuah desa di Mentawai. Assalamualaikum saja tidak tahu artinya, Bapak Ibu. Dan dia sangat sulit sekali beribadah. Dan dia katanya kepada kami sangat sulit sekali dalam hal membaca kitab yang dia imaninya. Makanya iman dia katanya tidak akan bertumbuh. Ya, imannya tidak akan bertumbuh. Ditambah lagi saudaraku, ketika datang orang-orang yang dia sayangi di dalam agama barunya, dan ketika orang itu datang ke rumah dia, orang itu tidak mau makan pakai piring orang tersebut. Tidak mau pakai piring dia, harus pakai daun. Kalau tidak ada piring lain, tidak ada piring yang baru yang belum pernah dipakai, Bapak Ibu. Artinya mu'alaf itu tetap tidak dianggap, saudaraku. Itu khusus di Mentawai, tidak dianggap. Piring-piring mereka masih dianggap najis karena pernah dipakai untuk masak daging babi ataupun daging-daging yang lain yang mereka sudah haramkan ribuan tahun, saudaraku. Dan ketika mereka beribadah sangat sulit karena harus memakai bahasa Arab. Inilah yang membuat mu'alaf di pedalaman kantong-kantong Kristen itu sulit bertumbuh karena terkendala dari segi bahasa, Bapak Ibu. Ya, terkendala dari segi bahasa. Nah, ada hal-hal yang lain ya Bapak Ibu yang kita dapatkan bersama dengan Bang JDP di lapangan, tapi tidak mungkin kita bicarakan sedemikian rupa dengan begitu vulgar karena nanti dianggap penistaan agama. Beda sekali kita dengan mereka. Kalau mereka Bapak Ibu boleh dengan bebas membahas iman kita, boleh dengan bebas membahas Alkitab, boleh dengan bebas membahas agama kita, boleh dengan bebas membahas kitab suci kita dan Tuhan kita. Kalau kita tidak boleh Bapak Ibu, ya, hukum penistaan agama itu akan mengintai kita. Hukum penistaan agama
akan mengintai kita dan akan mencari celah, mana celah yang bisa dipakai, dan celah itulah nantinya akan dibenturkan kita dengan hukum penistaan agama, akhirnya kita ditangkoi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan katakan, cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah kamu seperti merpati. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya. Karena bulan 10 nanti saya bersama dengan Bang JDP kembali ke pedalaman Mentawai. Kali ini kami pergi lama di pedalaman Mentawai dan kami tidak pergi ke daerah lain, khusus ke pedalaman Mentawai bulan 10 nanti. Bapak Ibu dukung dalam doa, Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita mu'alaf orang-orang yang sudah dimu'alafkan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Kita akan buat pembinaan bulan Oktober nanti di daerah Mentawai, saudaraku. Dan kami mengunjungi kantong-kantong yang sudah dimu'alafkan yang belum pernah kami kunjungi. Dan kami tidak akan bisa kasih tahu secara vulgar di media sosial karena menyangkut beberapa hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Kalau kita tidak cerdik, kalau kita tidak tulus, salah kita berucap, salah kita melangkah, salah kita ngomong, maka hukum penistaan agama, serigala itu Bapak Ibu akan menerkam kita. Dia siap menerkam kita. Karena hari-hari ini mereka lagi mengintai, ya, hukum itu lagi mengintai orang-orang yang memberitakan kabar baik, orang-orang yang memberitakan Injil, dan lagi mengintai para apologet. Maka harus hati-hati. Walau seperti itu Bapak Ibu, firman Tuhan sudah ingatkan kita diutus di tengah-tengah serigala, kita harus pergi memberitakan Injil, kita harus bersaksi. Ya, siapa itu Yesus agar orang diselamatkan. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah kamu seperti merpati. Pergunakan dua hal ini Bapak Ibu agar Injil bisa kita beritakan dan kita bisa masuk ke tempat-tempat di mana mereka sudah kacaukan. Dan saya bersama dengan Bang JDP Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita diberikan keberanian, diberikan hati yang mau melayani orang-orang yang sudah dimukalafkan, saudaraku. Ada yang bertanya, apakah Bang Pendi sama Bang JDP tidak takut? Sebenarnya takut Bapak Ibu, tapi karena kasih itu begitu besar, kasih Tuhan melekat dalam hati kami, kasih Tuhan melekat dalam pikiran kami, dan kasih Tuhan melekat di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih itulah membuat kami berani bersaksi, berani memberitakan Injil, berani menjangkau kembali mereka yang sudah dimualafkan. Kasih yang sempurna Bapak Ibu melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita memiliki ketakutan, berarti kasih yang ada pada kita itu belum sempurna. Bagaimana Bang Pendi caranya supaya kasih Tuhan itu sempurna kita dapatkan, sempurna kita alami, sehingga kita tidak takut memberitakan Injil, tidak takut bersaksi? Satu-satunya cara adalah baca Alkitab. Ya, saya selalu ulang-ulang, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau saudara melihat kesaksian kami, melihat video kami, bagaimana keberanian kami memberitakan Injil, bersaksi, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami selalu bersaksi, kami selalu memberitakan Injil, itu tidak akan membuat saudara berani. Karena kita beda-beda. Keberanian saya itu beda, keberanian saudara berbeda. Pasti tidak akan membuat saudara berani. Sekalipun saudara menonton video kami berulang-ulang, tetap tidak akan membuat saudara berani. Lalu bagaimana caranya supaya kami berani Bang Pendi? Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita membaca firman Tuhan, secara otomatis Bapak Ibu, kita pasti timbul keberanian untuk bersaksi, timbul keberanian untuk memberitakan Injil. Apalagi ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sudah dimualafkan, itu timbul keberanian kita untuk menjangkau kembali mereka Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita membaca Alkitab dan kasih Tuhan itu akan mengubah kita. Dan ketika kita melihat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, timbul belas kasihan kita Bapak Ibu. Sehingga kita punya hati untuk menjangkau mereka. Kita punya hati belas kasihan untuk memberitakan Injil kepada mereka, saudaraku. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pecinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia, oleh karena itu dukung dalam doa,
pelayanan yang akan kami lakukan bersama dengan GDP di pedalaman-pedalaman. Dan beberapa hari ke depan Bapak Ibu, saya bersama dengan istri berangkat ke Lampung ya, untuk memberitakan Injil dan untuk menguatkan anak-anak Tuhan di sebuah desa yang ada di Lampung. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah videonya, cuplikan video yang kita lihat tadi di depan, bagaimana perkembangan mu'alaf di Papua. Perkembangan mu'alaf di Papua dan di kantong-kantong Kristen yang lain itu sama semua Bapak Ibu. Kendalanya cuma satu, mereka sangat terkendala dalam hal bahasa Bapak Ibu. Kalau dulu mereka beribadah pakai bahasa Mentawai, pakai bahasa Papua, pakai bahasa Nias, begitu mereka meninggalkan Yesus, mereka ketika membaca Alkitab tidak ada lagi kitab yang mereka baca dalam bahasa Nias, dalam bahasa Mentawai, dalam bahasa Papua. Ini adalah salah satu kendala. Begitu juga ketika beribadah. Dulunya mereka beribadah pakai bahasa Papua, pakai bahasa Nias, pakai bahasa Mentawai, pakai bahasa Manado. Tetapi setelah mereka meninggalkan Yesus, mereka beribadah pakai bahasa asing, bukan pakai bahasa Papua, bukan lagi memakai bahasa Nias, dan bukan lagi memakai bahasa Mentawai. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan untuk semua bangsa. Makanya kita boleh memakai semua bahasa di saat kita beribadah. Tuhan kita bukan Tuhan satu bangsa dan satu bahasa, tetapi Tuhan untuk semua bangsa dan Tuhan untuk semua suku. Dan kita puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah dengan berbagai bahasa dan dengan berbagai bahasa suku yang ada di dunia ini. Terima kasih, kiranya melalui video ini iman saudara dikuatkan, saudara bertumbuh dalam iman, saudara dekat dengan Tuhan, dan saudara selalu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Shalom alaikum bishim Hamasiah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin, terima kasih.